Aku tidak menyangka jika bisa sampai seperti ini. Aku ragu apakah benar tindakanku telah membahayakan orang banyak, atau aku telah melakukan kepentingan orang banyak. Aku sama sekali tidak punya niat untuk menjatuhkan orang ke dalam bahaya. Tapi berita yang barusan saja aku dengar bisa jadi adalah salah satu puncak dari mana keberhasilan aku selama ini yang aku yakini. Semuanya berawal dari Bu Darmi, ya, seorang guru bahasa Indonesia. Oke, anak-anak sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, Ibu Guru ada sedikit tugas untuk kalian dikumpulkan minggu depan. Sama seperti materi yang kita bahas pada hari ini, buatlah sebuah karangan tentang hal-hal yang menarik yang ada di tempat kalian masing-masing. Lalu aku membuat sebuah karangan tentang desaku. Aku membuat tentang sampah plastik. Aku sering membaca artikel tentang masalah ini. Banyak orang punya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Entah itu di pinggir jalan, got, sungai, bahkan kebun sekalian. Banyak warna-warni tebaran sampah plastik. Tapi ada juga segelintir warga yang sadar akan membakar sampah plastik ini. Sama saja. Asapnya itu loh, bikin bahaya. Pemerintah di desaku tidak mau turun tangan menangani masalah ini. Nyaris tak ada pembuangan sampah sementara di desaku. Aku menulisnya dengan cermat dan bahasa yang indah. Bu Darmi sangat suka dengan karanganku. Beberapa hari kemudian, iseng-iseng aku mengirim karanganku ke sebuah portal berita warga online. Aku tidak menyangka karanganku dimuat. Mereka membuat artikelku. Mereka memuatnya. Senang sekali melihat namaku terpampang di sana. Aku senyum-senyum sendiri membaca tulisanku sendiri. Karena senang, aku membuat artikel lagi tentang desaku ini. Kali ini aku membuat tentang nenek-nenek yang sudah tua. Aku membuat tentang Odah, nenek 80-an tahun, satu-satunya pengrajin keranjang bambu yang masih ada di desaku ini. Ibuku bilang desaku dulu adalah pusat penghasil bambu, pusat penghasil keranjang bambu. Katanya dulu
Kebun-kebun di desaku penuh dengan kebun bambu, tanaman bambu. Tapi pelan-pelan mulai menghilang karena banyak warga yang menjual tanahnya. Kebun-kebun bambu pun berubah menjadi peta-peti perumahan. Aku menulisnya dengan bahasa yang indah dan lagi-lagi dimuat. Aku jadi sering membuat artikel tentang desaku. Aku mengirimnya dan dimuat lagi. Mengirim, dimuat. Aku sangat senang. Lalu aku membuat artikel tentang bukit yang cukup mempesona di desaku. Aku senang sekali. Aku senang sekali. Aku sungguh terharu dengan karanganku sendiri. Aku senang sekali. Aku mengirimnya ke sebuah portal lagi. Dan lagi-lagi artikelku dimuat. Senang sekali rasanya melihat karanganku terpampang di sana. Karena senang, aku jadi kecanduan membuat sebuah artikel. Aku jadi sering membaca berita-berita. Aku paling suka membaca berita, artikel. Ya, berita yang mengungkap sebuah peristiwa. Aku mempunyai cita-cita saat itu menjadi wartawan. Ya, juru warta. Bukan hanya bercita-cita. Pada saat itu juga aku menamai diriku sebagai warta. Ya, warta. Juru warta. Pembawa cerita. Pembawa berita. Padahal nama asliku adalah Anwar. Aku jadi sering membuat artikel tentang desaku ini. Tapi setelah aku mengirim artikel yang kubuat tentang bukit di desaku, banyak orang dari kota yang datang untuk berfoto di sana dan menyebarnya ke media sosial. Bukit itu pun menjadi viral dalam skala lokal. Banyak warga yang membuka warung sederhana di pinggiran bukit. Mereka mendapat pemasukan walaupun tidak cukup besar. Lalu datanglah si Pak Kades dengan idenya yang brengsek itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga yang saya hormati, ya, kita sangat senang dengan keberadaan bukit ini. Yang lebih menggembirakan lagi, kita mendapatkan biaya anggaran 300 juta dari provinsi. Kita gunakan seluruhnya untuk bukit ini. Kita bangun fasilitas bukit. Di puncak bukit sana, kita bangun menara yang tinggi, menara pandang, agar pengunjung lebih luas melihat pemandangan di bukit kita. Kita juga akan membangun fasilitas toilet, wifi gratis untuk pengunjung. Kita akan menarik biaya tiket untuk menambahkan penghasilan kita. Kita senang dengan keberadaan bukit ini. Bukit ini akan menjadi ikon bagi desa kita tercinta. Serta
Warga desa itu berteriak dengan kegirangan. Mereka berpikir wisata bukit itu akan berjalan dengan lancar, ekonomi warga yang maju. Aku tidak akan mengira seperti itu. Mungkin wisata seperti itu akan hanya bertahan selama setahun. Tapi tidak cukup lama, hanya 5 bulan saja. Bukit itu sudah mulai pengunjung sepi. Warung sudah mulai tutup satu persatu. Aku dan teman taruna, kami tahu anggaran 300 juta itu. Kami mengusulkan pemanfaatannya untuk membuat pengolahan sampah plastik. Pengolahan sampah plastik lebih urgen daripada wisata bukit itu yang hanya untuk berfoto-foto dan sepi pengunjung terbengkalai. Tanganku mulai gatal. Aku mulai mencari dan membuat berita investigasi tentang bukit itu. Aku menggunakan sedikit jurus untuk memancing komentar dari seorang pembaca. Tidak lama, wartawan berdatangan ke bukit itu dan mencatat apa yang mereka temukan di situ. Tak berselang lama, artikel yang kutulis menjadi heboh, ngehits di media sosial, dan berita itu hilang di telan bumi. Tak lama kemudian, barusan saja mendengar orang di depan rumah berbicara tentang Pak Kades yang ditangkap di kantornya karena telah menyalahgunaan dana 300 juta dari provinsi. Tapi aku tidak ada niat untuk menjerumuskan orang ke dalam bencana. Apakah aku sebagai juru warta telah mencelakakan orang lain? Apakah benar aku telah mencelakakan Pak Kades? Tidak. Itu adalah jalan yang benar untukku. Aku mengungkap suatu peristiwa yang orang lain tidak tahu. Aku mengungkap sebuah peristiwa yang tidak diketahui oleh banyak orang. Aku Teguh, wartawan juru warta.